Selamat malam, perkenalkan nama saya Venta Jatira Hutagalung dengan NIM 0402 1282 429044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal. Di sini terdapat medula, korteks, arteri ginjal yang berwarna merah, vena ginjal berwarna biru, ureter, dan pelvis ginjal. Ginjal memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh, antara lain itu yang pertama ekskresi, mengeluarkan sisa produk metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat melalui urin. Yang kedua adalah regulasi keseimbangan dan air dan elektrolit, yaitu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh termasuk natrium dan kalium. Yang ketiga pengaturan asam basa, mempertahankan pH darah dengan mengeluarkan ion hidrogen dan mengatur bikarbonat. Yang keempat ada fungsi endokrin, yaitu memproduksi hormon seperti eritropoietin untuk merangsang produksi sel darah merah dan renin untuk mengatur tekanan darah. Yang kedua ada paru-paru. Yang pertama terdapat trakea, lobus superior, bronkus lobaris, bronkus segmental, lobus inferior, taki jantung, dan main bronkus. Lalu pada paru-paru sebelah kanan terdapat lobus superior, lobus tengah, dan lobus inferior. Fungsi paru-paru sendiri itu yang pertama melakukan pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan oksigen. Yang kedua mengatur pH darah melalui pengeluaran karbon dioksida. Yang ketiga menyaring partikel kecil dan mencegahnya masuk ke aliran darah. Lalu yang ketiga ada hati, yang dimana terdapat vena cava inferior, vena hepatica, ligamentum koroner, proses caudatus, ligamen triangular kanan, lobus quadratus, ductus biliaris, vena porta, arteri hepatica, viscera ligamentum teres, ligamentum triangular kiri, porta hepatitis, lobus caudatus, ligamentum falciform, lobus kiri, empedu, dan lobus kanan. Fungsi organ hati sendiri yang pertama itu mengolah nutrisi dari makanan seperti menyimpan glukosa dan bentuk glikogen. Yang kedua itu menyaring darah dari racun dan zat berbahaya termasuk alkohol dan obat-obatan. Yang ketiga itu memproduksi empedu untuk membantu pencernaan lemak. Lalu yang keempat ada kulit, di mana di sini terdapat rambut, pori keringat, saraf yang berwarna biru, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, arteri, jaringan adiposa. Lalu kulit sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama lapisan terluar ada kulit ari atau epidermis, lapisan kedua adalah kulit, hipodermis, dan lapisan subkutan. Fungsi kulit sendiri itu yang pertama untuk perlindungan, untuk melindungi tubuh dari patogen, sinar ultraviolet, dan kerusakan mekanis. Yang kedua itu sensasi, untuk menerima rangsangan melalui ujung saraf sensorik. Yang ketiga ekskresi, untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti garam dan urea. Yang keempat itu pengaturan suhu, untuk mengatur suhu tubuh melalui keringat dan aliran darah. Yang kelima, penyimpanan lemak untuk menyimpan energi dalam jaringan subkutan. Dan yang terakhir itu membentuk vitamin D, mengubah 7-dehidrokolesterol menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Lalu yang terakhir ada usus besar, yang dimana di sini terdapat kolon transversum, usus besar yang menurun, kolon sigmoid, rectum, usus buntu, dan usus besar yang menanjak. Fungsi usus besar yaitu yang pertama untuk penyimpanan feses, yaitu usus besar berfungsi menyimpan feses sebelum defekasi. Yang kedua itu motilitas, yaitu di usus besar itu untuk kontraksi haustra yang ritmik mengaduk isi usus besar secara perlahan untuk membersihkan dan memperlancar gerakan massa ke distal. Yang ketiga itu ada absorpsi cairan, yaitu usus besar berfungsi menyerap air dan elektrolit dari feses sehingga mengurangi volume feses sebelum defekasi. Yang keempat itu proses fermentasi bakteri. Bakteri di usus besar melakukan fermentasi membantu mencerna beberapa bahan dan membuat vitamin K. Yang kelima ada tempat penyimpanan rektum berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Sekian video penjelasan sistem ekskresi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.